Kekerasan kepada pasangan seringkali muncul akibat emosi yang bercampur ego, rasa cemburu hingga harga diri yang merasa direndahkan. Menurut kriminolog UI Adrianus Meliala, kombinasi faktor-faktor tersebut kerap memicu seseorang hilang kendali dan mendorong kekerasan berujung maut. Inilah serial tabir ibu muda tewas di tangan suami, hilang kendali emosi berujung maut. Cepat Pak RT, ada warga ini dibunuh atau bunuh diri. Amat tengkurap itu, begini itu. Oh ya, banyak darahnya Pak. Ada penemuan mayat, kita ditemukan mayatnya diduga pembunuhan. Yusuf khususnya Dugali, dia. Kasus pembunuhan seorang istri yang diduga dilakukan suaminya sendiri di Makassar kembali menyoroti persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung hilangnya nyawa. Dugaan perselingkuhan, konflik rumah tangga, hingga ekonomi disebut menjadi pemicu pertengkaran. Namun, benarkah tindakan sekeji itu bisa dijelaskan hanya karena pelaku mengaku khilaf? Khilaf itu sendiri bukan konsep hukum ya, juga bukan konsep kriminologi. Itu lebih cara kita sebagai orang Indonesia mengutarakan sesuatu. Karena kalau misalnya dalam dunia hukum, lebih dekat dengan konsep reckless atau lalai, atau negligence ya, kelalaian yang berat begitu. Nah, sementara dalam dunia kriminologi lebih melihatnya sebagai satu kegiatan yang bersifat tidak intensional, demikian juga tidak memiliki satu tujuan, dengan kata lain purposeless begitu. Nah, jadi khilaf itu apa? Apakah lalu khilaf itu orang yang kosong pikirannya, tidak memiliki suatu kesadaran seperti halnya orang gila? Kan enggak gitu ya. Sebelum pembunuhan terjadi, pasangan ini disebut sempat terlibat pertengkaran hebat. Meski demikian, konflik rumah tangga biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Lalu apakah pembunuhan terhadap pasangan lebih sering dipicu oleh satu pertengkaran sesaat atau merupakan akumulasi persoalan yang telah berlangsung lama? Kasus-kasus yang terkait dengan intimate murder namanya, pembunuhan antar orang-orang intim, harusnya mereka tuh intim dalam satu keluarga gitu. Nah, maka tidak mungkin ada kekerasan, tidak mungkin ada konflik fisik di antara mereka, harusnya begitu. Nah, ketika kemudian terjadi konflik atau kekerasan itu, maka tentu itu terjadi sesuatu yang sudah menahun atau sudah beberapa lama, dan tinggal dibutuhkan trigger atau pencetus untuk kemudian menjadikan satu hal yang fatal. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap pasangan, emosi seringkali bercampur dengan rasa cemburu, ego, hingga perasaan harga diri yang direndahkan. Kombinasi faktor-faktor tersebut kerap disebut menjadi pemicu seseorang kehilangan kendali. Adrianus pun menjelaskan pengaruh aspek-aspek tersebut dalam mendorong kekerasan yang berujung maut. Cemburu itu adalah hal yang membuat orang gelap mata tadi ya, gelap mata, khilaf, seperti tanpa tujuan, tanpa arah, lalu melakukan sesuatu yang tidak proporsional ya, artinya berlebihan lah begitu ya, yang mana mengakibatkan kekerasan dan matinya orang lain. Hal mana? Nah, menariknya begitu kemudian sudah terjadi, timbul rasa sesal pada pelakunya. Demikian. Menariknya, warga sekitar mengaku tidak pernah mendengar keributan dari rumah pasangan ini. Di mata tetangga, pelaku maupun korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan pendiam. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah pelaku kekerasan memang seringkali menampilkan citra yang normal di hadapan lingkungan sosialnya? Manajemen impresi. Jadi dengan kata lain begini,
kita ini pada dasarnya mengatur impresi orang tentang kita. Orang yang tidak mau kelihatan bahwa berantem berselisih dengan istrinya atau suaminya, maka dia lalu mengatur impresi ketika berhadapan dengan orang lain seolah-olah harmonis, seolah-olah akrab, ya. Tapi hanya di luar, hanya saat terlihat pada saat di publik. Namun begitu kemudian pintu ditutup, lain cerita tuh, ya. Tentu lalu kemudian banyak konflik yang mungkin nggak terbuka atau mungkin nggak keras, ya, nggak terlihat gitu ya, atau nggak terdengar, itu akan terjadi di antara mereka. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya tanda-tanda hubungan yang sudah tidak sehat sebelum berujung pada tragedi. Lalu seperti apa tanda bahaya dalam hubungan pernikahan yang seharusnya tidak diabaikan dan bagaimana upaya pencegahannya? Kedua belah pihak harus saling menjaga, harus saling membantu, ya, untuk membuat perkawinan itu kemudian langgeng, ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab istri, tanggung jawab suami, tapi tanggung jawab keduanya. Dengan cara pertama, dengan cara masing-masing pihak menjaga perilakunya, yang suami tidak lirik-lirik, tidak mencoba-coba untuk bermain atau berselingkuh, demikian juga sang istri, ya, dan juga saling menjaga. Jadi sang suami mengingatkan istrinya dan seterusnya.